Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ilham kemarin 2 hari nggak masuk kemana? Biasa, Bu. Dulu. Ayahnya Sekarang nikah lagi, kita Bu. sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Monggo Mas Adit dipimpin doa teman-temannya. Semuanya siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Semoga pelajaran kali ini nanti akan semakin dan insya Allah nanti semakin berkah ilmunya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengajar materi fikih pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat itu adalah ziarah kubur. Tapi yang akan kita bahas nanti adalah memandikan. Oh ya, bagaimana kabarnya yang kemarin? Yang Ilham itu sudah 2 hari nggak masuk, nggak boleh diulangi lagi ya. Kalau nggak masuk harus ada izin, misalnya nggak bisa. Udah izin aku, kalian jeneng aku saya udah izin kok. Oh ya, untuk hari ini semoga semangat sampai selesai. Yang kemarin sudah saya kasih tahu ke Ilham surat Ya, Bu. Ali Imran ayat 185. Bisa nggak? Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Ulu nafsin saya dha'iqatul maut wa inama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh, coba dibaca biar Siap, teman-teman Bu. nanti bisa Ye. tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Shadaqallahul azim. Mas Huda bisa membaca artinya? Bisa, Bu. Oke, Ubaidun coba. lah, Bu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperkaya. Itu artinya itu. Nah, itulah bunyi surat Ali Imran ayat 185 itu yang menjadi landasan bahwa kita makhluk di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Semuanya akan mengingat kematian itu. Nah, untuk masalah ini, untuk hukumnya sendiri bagi umat muslim itu adalah fardu kifayah. Ketika kita mempunyai tetangga yang meninggal adalah hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain ya. Kalau fardu kifayah itu apabila sebagian muslim sudah datang, maka yang sebagian lainnya tidak datang nggak apa-apa. Sunnah, tidak wajib seperti fardu ain yang semua keseluruhan harus wajib didatangi, mulai dari proses pengurusan jenazah itu mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai mengubur. Tapi kalau yang namanya fardu kifayah itu tidak wajib semua diikuti. Datang boleh, nggak datang juga boleh. Nah, saya lanjutkan lagi. Ketika kita akan menghadapi orang yang akan meninggal, itu ada 2. Yang pertama, ketika orang tersebut dalam keadaan kritis, kita bacakan, mentalkinkan dengan menuntun bacaan tauhid, kalimat tauhid. Tapi kalau sudah sakaratul maut, yang sudah nafasnya tinggal di sini atau sudah kita bacakan dengan lafaz Allah saja. Nah, terus apa tindakan kita ketika kita sudah menghadapi orang tersebut diambil nyawanya, sudah meninggal,
Maka yang pertama kita itu adalah membacakan kalimat istirja. Kalimat Istirja. Kalimat istirja itu adalah yang sering kita baca ketika kita menghadapi atau mendengar musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah itu baru kita mengatupkan kedua kelopak matanya, terus kemudian melenturkan persendiannya supaya tidak letak tangannya seperti kita ketika sembahyang. Terus kakinya yang masih terlentang kita satukan, kita tata. Terus setelah itu barulah kita akan memandikan jenazah tersebut. Nah, bagaimana cara memandikannya? Yang pertama itu adalah kita melepas pakaiannya. Kalau kita tidak bisa melepas pakaiannya dengan cara biasa, kita melepasnya dengan cara menggunting. Bajunya apa yang harus kita lakukan? Membaringkannya ke tempat yang lebih tinggi. Syarat orang yang memandikan itu adalah harus berjenis kelamin sama, misalnya yang meninggal laki-laki, yang memandikan juga laki-laki, ataupun yang meninggal perempuan, maka yang kecuali yang muhrimnya atau suaminya atau istrinya itu boleh, atau saudaranya. Nah, terus yang boleh memandikan itu syaratnya adalah orang yang beragama Islam. Yang dimandikan juga orangnya beragama Islam, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Kan kadang yang ketiga adalah bukan karena mati syahid. Siap, Bu. Syarat orang yang memandikan jenazah tadi adalah syarat yang dimandikan. Sekarang syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama adalah muslim, berakal sehat, kepribadiannya jujur dan soleh, berjenis kelamin sama seperti tadi orang yang menyolat, orang yang memandikan dan sama yang mau dimandikan juga berjenis kelamin sama, kecuali mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain kalau kita mau memandikan jenazah adalah tempat mandi, airnya juga harus air yang bersih, terus ada sabun mandinya, sarung tangan, dan ada sedikit kapas. Tapi kok nggak keluar ya, nggak bisa, kenapa ya? Tanda panah ke atas tuh loh, Bu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah, diingat-ingat ya, nanti kita kelompok loh. Ingat-ingat ya, walaupun tidak ada presentasi, tapi nanti tolong, karena kita itu kelompok, harus bisa didiskusikan, saling bisa menjawab. Sebelum dimandikan, najis yang ada di badan mayat dibersihkan terlebih dulu. Yang kedua, ketika akan dimandikan, mayat diletakkan di tempat yang tinggi, tadi sudah ya? Di atas meja, Bu. Ya, di atas meja boleh. Air untuk memandikan jenazah itu sehendaknya adalah air yang dingin, kecuali ada yang mau tanya, kecuali kalau banyak kotoran yang susah dibersihkan, boleh menggunakan air hangat, tapi bukan air panas yang mendidih ya. Jadi airnya itu air hangat untuk membersihkan kotoran yang memang benar-benar susah untuk dibersihkan. Pakaian mayat hendaknya diganti pakaian basahan seperti sarung atau kain lainnya. Terus menyiram air ke jenazah. Menyiram air ke jenazah itu dimulai dari bagian kepalanya dulu sampai ke ujung kaki. Dimulai dari anggota badan yang kanan, bukan yang kiri dulu. Jadi dari kepala sampai ke kaki itu dimulai dari badan, mulutnya dibersihkan, mungkin masih banyak habis makan atau bagaimana, itu dibersihkan dulu, terus mengeluarkan kotoran bagian dalam perut, terus kemudian baru disabuni. Setelah itu tidak lupa dikeramasi. Nah, setelah selesai kemudian diwudukan, dikeringkan dengan menggunakan handuk. Setelah selesai baru diangkat. Kemudian ada yang mau tanya, hukum pengurusan jenazah adalah? Saya, Bu. Ya, iya Mas Solikin. Apa tadi hukumnya? Hukum perawatan jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, pengertiannya?
Fardu kifayah adalah kewajiban untuk setiap muslim yang boleh diwakilkan. Artinya tidak semuanya melakukan, boleh perwakilan saja. Mas Huda, syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat orang Muslim, Bu. Muslim. Muslim, balik, Harus berakal sehat. berakal sih. Jenis kelaminnya sama. Yang Terus ingat, Ingat Bu. apa yang ingat? Langkah kita, bagaimana tindakan orang Muslim ketika menghadapi orang yang baru saja meninggal dunia. Yang baru saja Dipejamkan matanya, meninggal. Bu. Nggih. Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Sebelum saya akhiri, udah mau istirahat? Kita harus membantu kalau ada orang Ada 3 macam air ya. Yang Air pertama air air, yang bersih, yang mengalir, ya, air yang dingin dan tidak hangat. Tidak panas maksudnya. ya. Terus air juga air yang dicampur dengan hikmah yang kita ambil. Hikmah Guru ketika kita menghadapi orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah ya kita harus sigap, Bu. Harus Iya. segera datang ke rumahnya. Harus segera kita tempatkan di tempat yang lebih tinggi. Jangan seperti teman-teman yang lain, kadang ada orang yang kena musibah malah lari, malah nggak Iya. cuma bilang Itu "Ah, siapa? tidak mau ngiwang." Ada ya? Tapi bukan satu kelas ini kan? Ada, Bu, Ada, orangnya Bu. hadir kok. Oh, Ada, Bu, orangnya alhamdulillah murid hadir. saya insya Allah menjadi Kita langsung manusia Datang yang ibu melihatnya baik. saja. Tapi insya Allah sekalian tetap selalu saya doakan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, terutama membanggakan doa. Amin. Kalau ada musibah dimanapun berada, kalian harus tetap menjadi orang yang legowo, tidak punya gengsi. Kalian nanti kalau sudah sukses, jangan cuek, harus selalu datang mendatanginya. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri, insya Allah akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, masih menyambung tentang pengurusan jenazah, yaitu setelah dimandikan diapakan? Di kafani Bu. Kafani. Kafani. Nanti saya terangkan lagi, nanti ada yang menjadi contoh tetap sebagai kerja kelompok. Kalau tidak didemonstrasikan kalian tidak akan tahu, karena ini adalah realita nyata yang kalian pasti akan mengalami nanti kalau kalian sudah berada di masyarakat. Kalau seperti ini kan kalian nggak mau, tapi kalau kalian sudah berada di masyarakat, sudah menghadapi sendiri, pasti mau nggak mau tetap berkecimpung ke dalamnya. Itu nggih. Semoga hari ini bermanfaat. Bisa Amin. akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa khairatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.